Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali atau mengulang kembali video penjelasan mengenai materi karakteristik klasifikasi media serta kekurangan dan kelebihannya yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto, SSI MOR. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Nurrahmah dengan NIM 202033011 dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja, materi yang pertama yaitu kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini, terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Kemudian pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik, serta mendorong terjadinya belajar pada siswa. Kemudian ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu, kesempatan belajar yang lebih merata, kemudian pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Selanjutnya yaitu nilai media pembelajaran. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, mengatasi batas ruang kelas, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan, menghasilkan keseragaman pengamatan, menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat, membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar lebih baik. Kemudian ada membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar, mengontrol kecepatan belajar peserta didik, dan memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif, lebih bersifat langsung, karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran. Berdasarkan sifat dan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu media auditif, contohnya radio, cassette recorder, piringan hitam. Yang kedua ada media visual, yang contohnya film strip atau film rangkai, slides atau film bingkai, foto, gambar, atau lukisan. Yang terakhir ada media audio visual. Dibagi menjadi 2 lagi, yaitu audio visual diam seperti bingkai suara atau sound slides, dan film rangkai suara. Yang terakhir yaitu audio visual gerak. Kemudian berdasarkan teknik pemakaiannya, media dibagi menjadi 2, yaitu media elektronik dan non-elektronik. Jika berdasarkan daya jangkaunya, media dibagi menjadi 3, yaitu daya jangkau serentak, kemudian daya jangkau terbatas,
dan dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya, jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media dua dimensi. Media dua dimensi ini merupakan media yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contoh, gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, poster. Kemudian media tiga dimensi. Media tiga dimensi merupakan media yang berbentuk model. Contohnya model padat atau solid model, kemudian model penampang, model susun, model kerja, mock-up, dan diorama. Yang ketiga yaitu media proyeksi. Media proyeksi ini media yang diproyeksikan seperti slides, film strip, dan transparansi. Selain tiga hal tadi, ada juga media lingkungan seperti kebun, pasar, industri, sekolah, dan sekitar rumah. Materi selanjutnya yaitu aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Software yang dapat digunakan untuk presentasi yaitu bersifat multimedia, bersifat hyperlink, dan full screen. Kemudian media sebagai sumber belajar. Menurut Saripudin U. dan Winata Putra, diambil dari kutipan Jamarah SB dan Zain A. tahun 1996, volume 193, mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama manusia, yang kedua buku atau perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat alam lingkungan, yang kelima media pendidikan. Untuk prinsip-prinsip pemilihan media sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, dan alternatif pilihan. Prinsip-prinsip penggunaan media: menentukan jenis media dengan tepat, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, menyajikan media dengan tepat, dan menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Selanjutnya ada faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Untuk kriterianya sendiri, dalam pemilihan media pembelajaran ada beberapa, yaitu ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakannya, dan sesuai dengan taraf berpikir siswa. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan mempergunakan media, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru dalam memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas baik ruang, siswa maupun gurunya. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Yang keenam adalah langkah evaluasi pembelajaran. Nah, demikian pemaparan kembali materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.